Selamat datang di presentasi kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 14. Saya Yulia. Saya Mei Saroh. Saya Noval. Saya Gian. Saya Safiana. Saya Petrus. Saya Sabrina. Kami akan presentasikan kaitan antara sel eukariot mikroba dengan bidang farmasi. Sel eukariot yang akan dibahas adalah jamur ergot atau Claviceps purpurea. Ada beberapa hal yang akan disampaikan antara lain sel eukariot dan perannya, jamur ergot dan perannya, serta ergotamin dan proses pembuatannya. Yang pertama adalah sel eukariot. Sel eukariot adalah sel yang memiliki nukleus atau inti yang terbungkus membran. Sel eukariot merupakan sel penyusun beberapa jenis organisme seperti animalia, plantae, fungi, dan beberapa protista. Selanjutnya adalah fungi atau cendawan. Jadi sebenarnya apa itu fungi? Fungi adalah nama reknom dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof, atau dengan kata lain ia tidak dapat melakukan fotosintesis sehingga ia mencerna makanannya di luar tubuh lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Yang kedua adalah fungsi sel eukariot dalam bidang farmasi. Beberapa fungsi sel eukariot dalam bidang farmasi seperti pembuatan antibiotik. Hifa vegetatif pada fungi memproduksi antibiotik untuk bertahan hidup. Antibiotik inilah yang digunakan manusia sebagai obat untuk mengatasi atau mencegah infeksi bakteri. Contoh antibiotik yang dihasilkan fungi adalah penisilin dari jamur Penicillium, cephalospori dari jamur Cephalosporium yang digunakan untuk obat radang paru-paru, dan streptomycin dari jamur Streptomyces yang digunakan untuk obat TBC. Produksi vitamin. Fermentasi fungi Erythromycem ashbia atau Ashbia gossypii menghasilkan riboflavin atau vitamin B2 yang dibutuhkan tubuh untuk membantu proses penguraian karbohidrat, protein, dan lemak menjadi energi. Penghasil agen penurun kolesterol seperti lovastatin yang dihasilkan oleh Monascus ruber dan mevastatin yang dihasilkan oleh Penicillium citrinum. Produksi protein. Saat ini, manusia dapat memanfaatkan sel eukariotik untuk menghasilkan beberapa protein tertentu dengan cara melakukan proses bioteknologi. Proses ini biasanya dicapai dengan memanipulasi ekspresi gen dalam suatu organisme, sehingga organisme tersebut akan mengekspresikan gen rekombinan dalam jumlah yang besar. Berikut beberapa contoh produksi protein dengan cara sistem eukariotik. Yang pertama, jamur berfilamen. Jamur berfilamen seperti Mycelioptera thermophila C1 baru-baru ini telah dikembangkan menjadi platform ekspresi untuk penyaringan dan produksi enzim industri yang beragam. Yang kedua, sel yang terinfeksi baculovirus. Sel serangga yang terinfeksi baculovirus atau sel mamalia memungkinkan produksi glikosilasi atau protein membran yang tidak dapat diproduksi menggunakan sistem jamur atau bakteri. Lalu selanjutnya ragi. Roti, keju, dan minuman beralkohol adalah jenis makanan dan minuman yang memanfaatkan ragi dalam proses pembuatannya melalui proses yang dinamakan dengan fermentasi. Ragi sendiri merupakan makhluk hidup eukariot uniseluler golongan fungi mikroskopis yang berbentuk bulat telur. Dalam proses fermentasi inilah ragi akan mengubah karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik. Selanjutnya, sel eukariotik dapat dimanfaatkan dalam teknik rekayasa genetika pada hewan dan tumbuhan. Rekayasa genetika sendiri merupakan manipulasi langsung gen suatu organisme menggunakan proses bioteknologi yang biasanya menggunakan DNA dan transformasi gen tertentu untuk menciptakan variasi yang baru. Penerapan dari rekayasa genetika ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di antaranya, dapat menyediakan kebutuhan pangan masa depan dengan kualitas yang lebih baik, sebagai alternatif sumber energi yang dapat diperbarui, dan perawatan kesehatan yang lebih baik dengan obat-obatan yang lebih efektif. Berikut beberapa contoh dari produk hasil rekayasa genetika hewan dan tumbuhan. Yang pertama, pembentukan protein pembeku darah. Dengan menggunakan teknik rekayasa genetika, maka para ilmuwan dapat menyisipkan gen manusia ke sel sapi. Kemudian sapi tersebut akan memproduksi protein manusia yang sesuai dengan kode yang disisipkan. Salah satu produksi protein yang telah dilakukan oleh para ilmuwan melalui teknik ini ialah produksi protein pembeku darah yang dibutuhkan untuk penderita hemofilia. Lalu yang kedua, golden rice. Golden rice merupakan padi hasil rekayasa genetika yang berasal mengandung beta-karotena pada bagian endospermanya. Rekayasa genetika ini dapat dilakukan dengan menggunakan gen pengkode berupa fitosintase dan lisopenisikliase dengan asal gen dari dafodil atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan narsis.
Selanjutnya, kita akan bahas Claviceps purpurea sp atau yang lebih dikenal dengan nama jamur api atau jamur ergot. Jamur ini merupakan jenis jamur yang utamanya hidup sebagai parasit pada bulir padi-padian atau tebu dan tumbuh seperti rumput. Nama umum lainnya dari jamur ergot adalah parasit anggota Ustilaginales yang menyebabkan bagian inang yang diserangnya menjadi hangus seperti terbakar. Jamur ergot menyebabkan penyakit ergot pada tanaman gandum. Jika gandum yang berpenyakit ini dimakan oleh hewan atau manusia, dapat menimbulkan penyakit ergotisma. Gejalanya adalah kejang otot dan kelumpuhan. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari jamur ergot. Yang pertama ada hidupnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jamur ergot itu hidup parasit atau menumpang pada tumbuhan suku Gramineae atau padi-padian. Yang kedua itu siklusnya. Siklus hidup dari jamur ergot itu dimulai pada musim semi. Yang ketiga tentang hifanya. Kumpulan hifa jamur ini atau miseliumnya itu menghasilkan suatu cairan manis yang disebut melon. Cairan inilah yang menarik perhatian serangga untuk datang dan menyebarkan spora jamur tersebut. Nah, yang keempat adalah sklerotiumnya. Sklerotium atau sklerotia merupakan struktur jamur yang terdiri dari kumpulan miselium yang berfungsi untuk bertahan hidup. Pada jamur ini, sklerotianya berwarna ungu kehitaman, lalu jumlah dan ukuran yang dihasilkan untuk setiap sklerotia jamur ergot itu pun bervariasi. Taksonomi dari jamur ergot dibagi ke dalam 7 bagian. Jamur ergot masuk ke dalam kingdom fungi dan divisi Ascomycota. Berdasarkan subdivisi, jamur ini tergolong ke dalam Pezizomycotina, yaitu kelompok jamur yang lebih cenderung bereproduksi dengan membelah diri. Di Pezizomycotina sendiri terbagi menjadi 10 kelas dan jamur ini termasuk ke dalam kelas Sordariomicetes. Selanjutnya, jamur ergot termasuk ke dalam ordo Hippocreales, famili Clavicipitaceae dan genus Claviceps. Lalu, apa sih peran jamur ergot ini di bidang farmasi? Nah, tentunya untuk dijadikan obat, seperti obat analgesik untuk penyakit migrain, obat untuk menghentikan pendarahan, dan obat untuk mengurangi rasa sakit saat melahirkan. Selanjutnya adalah ergotamin. Apa itu ergotamin? Jadi, pada tahun 1997 telah diketahui bahwa Claviceps purpurea termasuk salah satu penghasil alkaloid ergot. Lalu, apa hubungannya? Nah, Claviceps purpurea ini menghasilkan senyawa alkaloid ergot berupa ergotamin yang memiliki nama kimia 5 aksen alfa, 12 aksen hidroksi, 2 aksen metil, 5 aksen fenol metil ergotaman, 3 aksen, 6 aksen, 18 trion. Ergotamin ini termasuk dalam jenis alkaloid ergo lain karena memiliki kemiripan struktural dengan beberapa neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan adrenoreseptor. Apa gunanya ergotamin? Ergotamin digunakan untuk mengobati dan mencegah migrain. Obat ini akan berikatan pada reseptor yang tadi disebut, yaitu reseptor dopamin, serotonin, dan adrenoreseptor. Ini menghasilkan efek terapeutik, yaitu menyempitkan pembuluh darah yang melebar ketika migrain. Supaya efek tersebut lebih poten, di Indonesia obat ini tersedia dicampur dengan kafein. Tetapi, sama halnya dengan obat lain, ergotamin memiliki beberapa efek samping yang berbahaya. Di antaranya kelemahan pada tungkai tangan dan kaki membiru, jantung berdebar, dan nyeri dada. Perlu diperhatikan penggunaan bersama dengan inhibitor CYP3A4 berpotensi meningkatkan efek samping menjadi fatal. Dalam penggunaannya, obat ini dalam bentuk tablet sublingual 2 mg dan 1 mg. Untuk sakit kepala migrain dikonsumsi 1 tablet 2 mg atau 2 tablet 1 mg dan dilanjutkan dosis yang sama lagi setiap 30 menit dengan maksimum 6 mg per hari dan 10 mg per minggu. Perlu diperhatikan juga, wanita hamil dan menyusui tidak diperbolehkan mengkonsumsi obat ini. Selain itu, pasien dengan osteoporosis, sindrom Buerger, penyakit jantung koroner, penyakit hati, sindrom Raynaud, gatal berlebih, dan penyakit ginjal memiliki kontraindikasi terhadap ergotamin. Bagaimana proses pembuatan ergotamin ini? Pertama, kita harus menyiapkan bahan baku tentunya yaitu jamur ergot, karena ergotamin dihasilkan oleh fungi ergot, Claviceps purpurea, sebagai metabolit sekunder atau produk alami. Supaya ergotamin dapat dihasilkan, diperlukan sejenis asam amino L-triptofan serta dimetilalil difosfat sebagai substrat awal yang akan dikatalisasi oleh enzim dimetilalil pirofosfat yang akan mengkatalis prenilasi L-triptofan untuk menghasilkan dimetilalil triptofan. Senyawa dimetilalil triptofan itu digunakan dalam reaksi-reaksi selanjutnya menggunakan enzim-enzim metiltransferase dan oksigenase untuk menghasilkan 2 jenis ergolin,
Yang pertama pada gambar tersebut R-nya adalah fumigaclavin A dan fumigaclavin C, sedangkan yang kedua R-nya adalah La atau asam lisergat. La kemudian bereaksi menjadi lisergyl peptide sintetase dan berikatan secara kovalen dengan asam amino yaitu L-alanin, L-prolin, dan L-fenilalanin, sehingga dihasilkanlah ergotamin. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat.